Muncul di pikiran saya itu ada suatu sosoknya laki-laki, terus si wajahnya itu rusak sebelah. Oke, jadi balik lagi dengan kita setelah gimana kemarin kita penelusuran di Jembatan Cincin, tepatnya di daerah Jatinangor itu. Nah, mungkin kemarin itu belum banyak yang kita bahas di video pertama. Buat yang belum nonton videonya, bisa dicek video kita sebelumnya. Jadi di situ sedikit ada penelusuran ya tentang Jembatan Cincin. Jadi sekarang kita mau ngejelasin tentang apa aja yang kita rasain di sana, yang mungkin di video kita sebelumnya belum kita publish, dimasukin ke dalam video. Mungkin di sini ada sekarang. Jadi gimana yang kita rasain di sana? Yang kita rasain di sana semenjak penelusuran itu lumayan sih banyak fenomena terutama sih fenomena dari suara-suara itu. Nanti kita juga bisa roll balik buat video-video yang ada fenomena suara-suara itu kan, korban saat pembangunannya. Jadi ya mungkin sampai sekarang juga terdengar mistis-mistisnya gitu kan, karena ya setidaknya gitu kan pengorbanannya itu benar-benar. Nah, setelah sampai kita di sana itu ada jam 10:30 lah. Itu pertama kita datang ke sana itu kita sengaja nyamperin warga sekitar dulu. Jadi ibaratnya kita minta izin dulu di sana, dan alhamdulillahnya itu responnya cukup baik gitu. Kayak ke kitanya juga masih jalan buat ke lokasi itu. Ya setidaknya lah kan itu wilayah orang lain, setidaknya kita izin dulu ya sama warga di situ. Sambil kita sedikit dapat informasi tentang wilayah di situ gitu. Kayak lokasi-lokasi, titik-titik lokasi yang menurut cerita banyak horornya. Banyak gangguan. Mm-mm. Gangguannya. Mungkin kalau dari saya mah cuma nambahin sedikit tentang sejarah yang belum kita ini di sana kemarin, di video kemarin. Yang pertama paling dari sejarahnya kenapa itu dinamain Jembatan Cincin, karena katanya si arsitektur jembatan itu mirip dengan yang ada di luar negeri, terutama yang ada di Belanda. Jadi lengkungannya itu bisa disebut seperti cincin lah, makanya di orang sekitar menyebutnya Jembatan Cincin. Mistisnya sih awal-awal kan itu disebut bisa dipakai untuk kereta, dan kereta yang mengangkut hasil panen seperti batu bara yang kata kita di video sebelumnya, batu bara hasil pangan dari daerah Ranca Ekek ke daerah Tanjung Sari, salah satunya ngelewatin jembatan situ. Nah, jembatan situ kan nggak ada buat ini penghalang apa-apa di pinggirnya, cuman cukup buat satu kereta. Nah, kalau zaman dulu di masih zaman Romusa pekerja Rodi, kalau ada kereta ngelewat ke situ, otomatis kalau ada orang-orang di situ yang sedang kerja apa gimana, kepaksa dia harus loncat ke bawah gitu. Kalau yang saya dengar, Karena space jembatannya juga kan juga nggak terlalu lebar lah gitu kan, nggak cukup buat orang, jadi mereka kepaksa buat lompat ke bawah. Biasanya sih kata warga sekitar ada yang sering ngedengar suara nangis perempuan, ada yang ngedengar anak kecil lari-lari, ada yang perempuan ketawa, ada juga kata mahasiswa yang sering lewat situ. Jadi kalau sekitar sebelum maghrib sudah maghrib, kalau bahasa Sundanya mah sareupna cenah. Nah, di situ mereka suka melihat ada perempuan lewat. Jadi kan di situ ada dua lokasi ya. Lokasinya itu kan ada makam, terus yang satunya lagi itu kan Jembatan Cincin itu.
Nah, di space jembatan cincin itu kan ada kebun sedikit, kebun pohon bambu lah banyak banget itu di situ, rindang banget. Pokoknya kayaknya kalau siang juga sih cukup gelap gitu. Soalnya banyak banget gitu pohon di situ. Nah, pas awal kita perjalanan ke arah mau jembatan cincin itu, sebelumnya kita ngelewatin makam dulu yang orang situ bilang makamnya Mbah Jambrong. Itu adalah sesepuh daerah situ sih. Dan ternyata malah yang lebih banyak gangguannya itu yang di bawah jembatan itu sih. Energinya beda lah gitu, energinya. Pas masuk di pohon bambu itu kan, dari jauh itu udah kelihat kayak pohon bambunya itu kan kayak ngebentuk gerbang gitu kan. Itu sih awalnya kan kayak Ya coba aja gitu, coba kita mau tag di situ ya sebelumnya pasti minta izin dulu yang di situ. Kita coba tag di situ, mulai ada sedikit kayak suara dari awal, ada suara. Terus ada kayak yang jalan kan, pada taulah bambu, pohon bambu, daun bambu keringnya gitu. Ada yang jalan gitu. Kalau misalnya binatang ya di situ, itu beda gitu. Kayak suara nginjak ranting gitu kan. Kalau binatang kan kresek-kresek, kalau nggak tikus apa kayak gitu kan, binatang melata kecil gitu kan. Ini kayak serak, serak, serak. Ini kayak yang langkah kaki nginjak ranting-ranting gitu kan. Makanya di situ kan kaget juga sih, sempet wah terusin jangan ya gitu kan. Soalnya emang iya sih sebelumnya kan udah parno duluan. Karena apa ya, udah tahu sejarah, terus saya kayak mistosnya di situ tuh kayak gimana ya. Emang kalau misalnya kita terus sugesti ke kejadian atau apa yang pernah dilihat sama warga-warga di situ, ibaratnya bisa ini juga gitu kan. Iya, kalau katanya. Jadi kalau kita langsung tersugesti sama pikiran yang macem-macem, maka yang kayak gitu tuh gampang gitu Kadang kan. suka ada juga yang misalnya yang jahil yang kayak gitu kan, mereka sengaja bawa kita ke arah flashback mereka biar kita gampang gimana gitu. Jadi lebih ke rekam masa lalunya tuh takutnya langsung diliatin gitu juga gitu kan. Nah, kita takutnya itu. Makanya nggak lama dari itu, paling antara kita 30 menitan lah coba tag di situ. Warga yang kita mintain penitipan lah motor kita di sana, dia juga nyari kita juga ngeliat. Takutnya mungkin dia takutnya mungkin kita terlalu jauh kemana, ada apa-apa. Karena sebelumnya juga dikasih tahu ya, ada pohon apa, kaung bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya yang kaung pohon besar gitu sih. Nah sebelumnya tuh yang warga di situ udah ngasih tahu, katanya di situ suka ada kayak fenomena yang nangis, yang teriak, macam-macam deh. Terus di situ juga kan kayak penunggunya itu sedikit jahil sih. Makanya si warga itu awalnya nggak nyaranin kita buat ke situ juga. Nah, yang waktu kita udah di bawah itu, yang kita rasain, khususnya saya rasain panas banget. Bukan panas, gerah banget. Soalnya beda waktu jam setengah 12 malam lah, nggak akan mungkin pasti dari arah kita dari Bandung ke atas kan, itu daerahnya ke atas, angin itu besar banget di jalan. Pas kita masuk ke daerah bawah situ, badan udah kerasa anget. Sudah kerasa anget itu, gak lama ada fenomena ya, kayak suara-suara gitu langsung dari arahnya sih dari atas arahnya. Makanya saya sempet tuh lihat ke atas, kira apa, saya positif paling suara anjing apa
dan suara anjing atau apa. Ya coba kita lanjutin lagi videonya pas take ke berapa gitu, kita sampai apa pelepatan ngomongnya. Ada apa kayak kelas ya. Malah dari awal gitu kan, ini video pertama kita ibaratnya ya, bikin kayak penerusan kayak gini pertama, makanya kita nggak terlalu fokus sama dengerin suara-suara gitu, paling selintingan yang kita emang bener-bener ngedenger. Paling kita mikirnya nantilah paling pas diedit ada kedenger, kita lebih detail dengernya. Kita soalnya fokusnya bikin kata-kata, nyusun kata-kata, kita kan baru pertama gitu, belum pernah kayak gini. Apalagi langsung ke yang bisa dibilang ekstrim lah ya, kalau kata orang-orang di daerah situ. Udah terkenal lah cerita mistisnya di situ kan. Apalagi daerah, kalau kata orang situ sih, warga di situ sampai si yang ngeganggunya tuh ada ke kampus-kampus daerah situ katanya. Kita kan nggak tahu kata cerita warga sekitar. Nah, jadi di situ kita baru tahu fakta terbaru gitu. Itu juga sih dari saksinya, dari warga di situ juga. Ada pengetahuan baru lah. Ternyata ada juga di sekitar situ tempat yang ekstrim juga. Malah lebih ekstrim dari dari jembatan cincin itu. Nah, setelah penerusan di bawah itu, kita memutuskan untuk balik lagi ke atas. Dan sebelum sampai ke atas itu, kita ngeberanikan diri buat ke pemakaman umum yang ada di situ, yang disebutnya makam Mbah Jamrong itu kan. Sebelumnya kita juga minta izin sih, maksudnya nggak cuma minta izin ke warga yang ada di situ, terus sama yang penunggu di situnya, ya ibaratnya kita harus minta izin juga gitu. Walaupun kita nggak tahu ya pesan itu sampai atau enggaknya, karena kan beda kayak yang penting kita udah cobalah buat komunikasi, minta izin di situ. Dan yang kalau sampai ke dalam banget itu ada makamnya Mbah Jamrong. Terus kita juga shoot kayak di situ kan, keranda gitu, ada 3 keranda ya? Ada 3 atau 2, 3 kalau 3 gitu. Biasanya itu juga kayak sering ada yang ini sih, ibaratnya bukan apa ya, kayak tidur di makam gitu kan, nyari, katanya sih suka ada yang kayak gitu. Tapi kita nggak terlalu fokus ke iya, kalau cerita makam waktu pertama kita mau ke shoot di bawah itu, kita kan sempat ngelewatin makam tuh. Pas kita lihat kan pemandangan jembatannya itu dari situ teh agak lumayan ya, bagus ya. Kita mau coba take di situ. Nah, di samping keranda itu samar-samar sih liatnya, kayak ada yang udahlah jangan dulu di sini, atau kita mungkin belum dapat izin kan, sebelumnya kita belum izin gitu. Kita kayaknya belum dapat izin lah, jangan dulu di sini, kesana dulu aja. Makanya kita nggak terlalu banyak ambil di situ. Jadi kita langsung bawa jembatan itu. Tapi kalau dari segi aura ya, yang dirasa itu malah lebih ke ekstriman yang di bawah jembatan cincin. Nah itu sudah yang kita izin itu boy, sudah izin ke ya kayaknya penjaga yang di situ apa gitu. Sudah kita izin di situ, kita coba buat izin. Nah pas di makam itu rasanya aman-aman aja gitu, nggak terlalu ini. Kalau awal-awal sih sebelum kita ada izin, kita kan nggak tahu ya ada letak makam tuh di situ, kita kan cuman lewat, takutnya ada makam kan, kita nggak tahu. Nah sudah kita izin, rasanya aman sih, paling aman sih di situ kayaknya ya, gitu. di makam. Nah terus di sana juga kan sempat diceritain tuh sama warga di situ. Jadi pas pembangunan itu tuh kayak korban-korbannya itu ya, jadi langsung disatuin, nggak dikuburin, jadi kayak dibuat
pondasi Hmm. jembatan itu. Ya kebayang kayak Pembangunan. kalau misalnya tembok ya, jadi di si jasadnya itu langsung masukin ke tembok situ, jadi nggak ada dikuburin gitu. Ya ibaratnya tau lah gimana kayak kejamnya orang-orang dulu, orang-orang Netherlands gitu kan, ketika ngejajah di kita. Udah banyak yang tau lah gimana ini ya. Nah jadi mungkin di sana juga kenapa sampai sekarang cerita-cerita itu masih berkembang di masyarakat, karena ya emang banyak kisah tragisnya gitu saat pembangunan jembatan itu. Dan yang sering di up itu kisah-kisah yang kayak gitu deh, makanya sampai sekarang nggak akan pernah mungkinnya, pokoknya nggak akan hilang sampai sekarang gitu. Soalnya yang diangkatnya itu, yang diceritain di sekitarnya itu sama warga daerah situ tuh pasti yang tragis-tragisnya. Itu juga sih suka ada ya penampakan yang lihat itu, katanya nggak selalu orang yang lewat situ ditampakin wujud kayak gimana enggak sih, tapi tergantung niatnya kita ke situ. Terus emang kalau misalnya ada orang yang mata batinnya kebuka atau yang sebutnya Jadi kenal kalau enggak yang lemah, lemah yuni disebutnya itu kalau orang Sunda. Kalau di Indonesia indigo lah, indigo. kalau Yang nggak, orang yang gampang lihat hal-hal yang kayak gitulah. Nah itu biasanya suka diwujudin gitu kan. agak jahil katanya yang di situ agak jahil. Nah kita kembali ke cerita Mbah Jamro. Dulunya itu dia itu kayak apa ya, penyebar agama Islam di daerah situ. Kiai gitu ya. Kayak lebih ke kiai gitu. Jadi nyebarin agama Islam buat di apa sih, pekerja-pekerja di situ juga sih kayaknya. Bahkan makhluk-makhluk lainnya juga sangat segan sama beliau gitu, dengan sosok beliau, karena sering sih lain gitu. Jadi kan kalau misalnya kayak kiai gitulah nyebarin ilmu agama gitu kan nggak akan mungkin diam di satu tempat ya. Pasti dia dari satu daerah tempat daerah lain gitu. Nah sudah meninggal juga katanya kalau ada acara besar kayak Maulid Nabi di satu daerah yang masih daerah situ, katanya dia suka ada kadang Maulid Nabi di daerah yang dekat jembatan ada di situ, atau yang di daerah agak ke pinggir ada juga di situ. Tanya kata warga di situ suka ada. Nah, eksplor jembatan itu, sepanjang jembatan itu kita nggak sempat ambil videonya karena di situ waktu kita ngotek kepala itu kayak rasa berat banget. Semua itu hampir saya juga mungkin mau jatuh kemana gitu kayaknya, atau ada yang komunikasi tapi kita belum berani buat ininya, takutnya ke depannya kan kita belum ada backup apa gimana. Itu di atas juga kan kita sempat dengar yang suara kayak teriak ya, kayak tapi sepintas tuh kayak suara angin gitu. Kencang banget itu. Tapi kalau angin nggak akan mungkin sedekat itu sih. Nggak akan mungkin, kita kan soalnya kita pakai mic, pakai clip on. Paling suara napas nggak akan kayak gitu. Itu jelas banget ya suaranya. Kayak kalau bahasa Sundanya mah haluang gitu, kalau bahasa Indonesia apa ya namanya, ya teriak gitu. udah teriak tapi kayak nyanyi Jawa atau masih kalau lagu yang serong gitu gitu lah gitu. Benar-benar Nah, merinding. nah apalagi yang pas di situ tuh udah kerasa banget. Hawanya udah nggak enak banget ya. Udah terakhir kita di situ itu Sambil ngobrol itu kita jam 12 tuh ngobrol sama ke sana gitu. Nah, yang saya rasain itu ketika ngobrol-ngobrol panjang tentang sosok-sosok di situ, itu rasanya beda banget gitu. Saya pernah sih ngerasain yang namanya kemasukan gitu kan. Nah, itu rasanya udah apa ya? Kayak mata itu berat gitu, berat. Terus tapi anehnya
yang berat itu cuma sebelah, kayak muka sebelah ini udah berat banget gitu, kayak mau tidur gitu. Wah di situ udah sempet percaya nggak percaya sih, takutnya masuk lagi gitu, apa ada yang masuk gitu kan. Nah di situ coba ditahan lah, kita fokus biar nggak sampai masuk gitu kan. Takutnya panjang gitu masalahnya gitu, takutnya kita ada salah apa di situ. Makanya kita juga kan nggak cuman ucapan umpang-umpang pamit gitu kan, ya selebihnya kita ini juga apa di dalam hati ya izin juga gitu, secara batin lah ibaratnya, batin kita minta izin, terus ucap makasih lah udah nerima pasarnya udah nerima kita. Ya sedikit-sedikit juga kan saya bisa tuh apa ngerasain lewat batin itu. Yang muncul di pikiran saya itu ada suatu sosoknya laki-laki, terus si wajahnya itu rusak sebelah. Nah dari situ masuk akalnya kenapa mata saya, wajah sebagian kiri ini kan ngerasa berat, kayak mau nutup aja terus gitu kan, kayak yang mau tidur tapi kok nggak ngantuk banget sih, orang lagi ngobrol kan nggak ngantuk gitu kan, tapi rasanya berat banget, udah nggak enak perasaan gitu kan. Kalau misalnya ya sampai masuk gitu kan takutnya jadi ngerepotin, berabe gitu, kecuali emang misalnya di rumah gitu kan masih ada yang ya itu juga sih, kalau misalnya masuknya emang dari bagian dari keluarga kita atau disebutnya karun sih jadi masalah buat saya sendiri juga gitu. Kadang-kadang mereka juga kayak ngasih informasi ke kita juga gitu, kayak nasehatin, pokoknya ya intinya buat kebaikan lah yang masuknya, bukan hal-hal yang aneh-aneh gitu yang masuknya. Kita kesana dapat banyak pelajaran ya dari kita, yang maksudnya kita paling sama karun kita yang keluarga aja, tapi sekarang kita dapat aura atau energi yang dari luar yang kita asalnya nggak tahu. Kita kayaknya masih ada penelusuran lagi ya, masih banyak ya kayaknya. Masih banyak sih rencananya tempat yang kayaknya kita mau datengin gitu. Kalau ada yang bisa rekomendasiin, kasih rekomendasiin yang izinnya gampang,